Ini adalah terindah dalam kehidupan saat-saat untuk kami boleh datang kepadamu. Kami sadar kami tidak bisa lepas dari firman-Mu. Kami terus membutuhkan, perlu atas bimbingan agar kami boleh tahu di dalam jalan yang benar. Khususnya sebagai warga gereja, juga warga kerajaan dan keluarga Allah. Kami perlu ada satu konsep yang benar. Kiranya melalui firman Tuhan, kami dibawa masuk dalam pemikiran yang semakin mengerti bagaimana kami berjemaat dalam sebagai keluarga Allah di tengah-tengah gereja, di tempat di mana Engkau sendiri ada. Terima kasih pakai setiap kami yang melayani untuk bagian di dalam pelayanan dan persiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore. Ya, kemarin saya sore ditelepon Pendeta Ipin bertanya, Pak Erwin bisa nggak bersedia untuk menggantikan hari ini karena Pak Ipin mau berangkat ke Bangka. Ya, saya bilang oke. Ya, saya tanya, tema khotbah apa ini kira-kira? Pak Ipin bilang untuk bulan ini yaitu My Church, My Family. Aduh, saya bilang pas amat ya, tema tahun 2025 dari Gereja Isal Masih Mangusar yaitu gerejaku, keluargaku. Ya, jadi gerejaku, rumahku. Nah, jadi suatu hal yang penting ketika saya menetapi tema 1 tahun ini. Karena gereja ini bukan hanya sekedar untuk kita berkumpul dan untuk kita hanya beribadah. Setelah itu seakan-akan kita pulang. Pada satu waktu waktu masih di gereja Pak Stephen Tong, karena waktu saya kuliah di Reform, kita wajib semua ikut di dalam pelayanan ada di gereja GRII. Satu waktu diedarkan angket, ditanya, bagaimana engkau rasakan beribadah di gereja Reform Injili Indonesia? Berbagai macam tulisan yang diangket. Salah satu ada tulisan yang seperti ini. Ya, saya merasakan saya datang gereja seperti saya datang ke pom bensin, lalu isi bensin, setelah isi saya pulang, saya berangkat, lalu tidak ada apa-apa, nggak ada hubungan lagi. Nanti kalau saya perlu, saya datang lagi ke pom bensin, saya isi lagi bensin, setelah itu selesai, tidak ada hubungan dengan pom bensin itu. Kami ketawa setelah lihat angket itu. Apakah gereja seperti itu? Apakah saudara cuma membutuhkan orang bilang datang setiap minggu seperti kalau handphone udah lowbat di charge. Sudah di charge lalu apa? Full berangkat lagi. Ya, apalagi sekarang ini udah masuk mobil pakai elektrik ya. Ini charging itu menjadi penting ya. Apakah gereja seperti itu? Ini menjadi satu pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kedua, yang kita lihat lagi apa? Banyak jemaat yang tidak lagi rasa betah di gereja. Akhirnya apa? Mereka keliling ke gereja situ, ke gereja sini, ke gereja mana-mana. Akhirnya apa? Apa yang mereka ketemukan tentang gereja? Tahun ini setelah saya mulai canangkan dengan tema gerejaku, rumahku. Lalu kita semua jemaat, saya bilang saya menggerakkan.
cari mereka yang sudah lama gak pernah datang ke gereja lagi. Kasih tahu gereja ini adalah rumah mereka. Karena di sini mereka dilahirkan. Di sini mereka terus bertumbuh. Tapi mungkin karena ada satu gesekan satu dengan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang tertentu sehingga mereka tinggalkan gereja. Mereka tidak lagi hadir. Mereka seakan-akan mencari satu rumah yang baru, yang nyaman, yang membuat mereka bisa merasakan di situ boleh bertumbuh atau di situ mereka boleh berinteraksi. Sehingga saya perlu memberikan satu tahun 2025 dengan tema gerejaku, rumahku. Nah, tapi kali ini tema 1 bulan ya, semua ya. Bulan ini adalah My Church, My Family. Saudara, penting. Kenapa gereja harus menjadi keluarga? Kalau tidak, kita akan seperti tadi yang kita bilang. Datang ke gereja sama juga orang isi bensin, setelah isi pulang tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Seharusnya gereja yang semakin besar, gejala seperti itu semakin dirasakan. Tetapi harusnya gereja sebagai komunitas yang tidak terlalu banyak, tidak harus terjadi seperti itu. Karena apa? Kedekatan satu dengan lain itu harus bisa dirasakan seseorang. Saya hari Kamis, saya harusnya saya mimpin kelas di gereja. Saya ada satu pembinaan, yaitu pembinaan untuk teologi kaum awam. Hari Kamis itu adalah bagian kelas untuk saya bina orang-orang. Puji Tuhan yang ikut kelas di dalam pembinaan teologi kaum awam. Ada yang dari Katolik, ada yang dari GBI, ada dari HKBP. Berbagai macam ragam gereja ikut di kelas itu. Nah, hari Kamis itu saya tidak bisa hadir dan semua udah melalui Zoom, semua udah tunggu. Lalu saya ditanya, Pak, kenapa nggak hadir? Saya bilang ada satu hal yang lebih penting. Malam ini, kelas ini kita liburkan. Karena saya lagi memberi konseling kepada satu jemaat gereja yang merasa kecewa. Yang akhirnya dia sambil konseling merasa dengan marah, sambil juga nangis dan segala perasaan yang nggak karuan. Karena seakan-akan dia seorang yang ikut pelayanan yang aktif. Tapi di dalam sesuatu yang dia tidak tahu itu merupakan sesuatu mungkin dianggap salah. Tapi dia merasa tidak salah. Lalu di atas dia sebagai ketua bagian ibadah terus mengadakan penekanan. Bahkan dia rasakan seakan-akan suatu hal yang tidak berarti, tapi dia harus mengalami sesuatu tekanan yang begitu hebat. Lalu dia minta, saya nggak bisa tidur. Saya terus bergumul. Ketika saya coba untuk bertanya dengan beberapa teman yang sama-sama satu gereja, mereka tidak ada yang mengatakan untuk memberikan suatu kekuatan penghiburan. Semua selalu bilang, kalau di atas bilang pimpinan bilang kamu salah, ya udah pasti kamu salah. Ya udah, kamu salah, kamu terima aja. Tapi saya nggak rasa saya salah loh. Ini menjadi membuat dia akhirnya apa? Dia coba pindah gereja, dia coba pindah gereja sini, pindah gereja situ. Saya bilang, kamu pindah 10 kali gereja, kamu akan menghadapi sama perasaan situasi yang sama. Karena apa? Ada faktor di mana gereja sekarang sudah lagi tidak memberikan suatu kenyamanan sebagai keluarga. Kedua, gereja karena semakin banyak
birokrasi, dengan sifat lembaga, aturan yang lebih penting daripada rasa pengayoman, pembimbingan, sehingga orang bisa merasakan di situ, merasa kecewa. Orang merasa hal kecil yang tidak berarti tapi dibikin besar, merasa diri didiskreditkan. Saudara, hari ini kita akan bahas, coba melihat bagaimana my church, my family, di dalam cara membangun suatu suasana bagi kita, untuk kita bisa rasakan kalau gereja ini adalah keluarga Allah, keluarga kita, milik kita bersama. Mari saya akan mengundang kita coba lihat dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Efesus pasal 2 ayat ke-11 sampai yang ke-19. Kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca 11, Bapak Ibu baca yang ke-12 sampai ke-19. Kita akan baca bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kita baca bareng ayat 9. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, bagian ini untuk mengatakan gereja waktu saat itu ada dua kelompok, yang satu dari orang-orang Israel, orang Ibrani. Mereka yang merasakan diri adalah sebagai umat pilihan. Mereka yang merasakan punya prioritas hak yang lebih tinggi di dalam mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain. Bahkan dikatakan mereka merasa mereka tidak bisa bersatu dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Karena mereka adalah orang yang menerima janji Allah dengan Abraham, yaitu sebagai orang yang mewarisi janji dari Allah melalui Abraham dengan tanda sunat. Berbeda dengan orang-orang yang jauh, yaitu orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Mereka tidak boleh menjadi satu di dalam persekutuan yang disebut sebagai orang warga daripada kerajaan Allah. Inilah yang menjadi sesuatu konsep terjadi. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang mengatakan kita semua gereja adalah orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Dari latar belakang
suku, bangsa, yang berbudaya yang berbeda. Tetapi karena di dalam iman kepada karya kematian Kristus, sehingga mereka boleh menjadi kumpulan orang-orang yang menjadi warga Allah. Saudara, hari ini setiap kita tidak lagi kita boleh mengatakan saya lebih punya hak menjadi keluarga Allah. Kamu menjadi keluarga Allah yang kelas 2. Tidak. Kita semua adalah di dalam Kristus. Kristus mati buat setiap kita, betul? Kristus tidak mati hanya untuk orang kaya. Kristus tidak mati hanya untuk orang pintar. Kristus tidak mati hanya bagi orang-orang yang Ibrani. Tetapi Kristus mati untuk semua manusia, segala bangsa, setiap status sosial, sehingga boleh menjadi satu, dipersatukan menjadi satu tubuh dan menjadi keluarga Allah. Tidak ada satu yang boleh mengatakan saya lebih hebat dari yang lain, karena Kristus juga mati untuk mereka. Sekalipun ada yang di sini orang yang miskin, status sosial yang rendah, dia pun tetap adalah warga Allah. Karena dia mengalami karya kematian Kristus sehingga mereka menjadi orang-orang menjadi milik Allah. Maka saudara kekasih, ketika kita melihat di dalam gereja kita memiliki satu nilai yang sama. Nilai karena kita adalah semua ditebus oleh darah Kristus. Kita memiliki status yang sama. Kita semua adalah di dalam Kristus. Kita dijadikan anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, ketika kamu di dalam Dia, kamu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya, orang miskin, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, dan semua status orang-orang berbeda, kita tetap adalah status sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi suatu prinsip yang untuk kita boleh lihat di dalam anak-anak Allah. Maka kita menjadi milik Allah dan sebagai kumpulan keluarga, khususnya di tempat di mana kita boleh dilahirkan, di tempat di mana kita boleh bersama-sama bertumbuh, di tempat di mana gereja, di tempat kita berinteraksi, di mana itu adalah sebagai keluarga kita yang Tuhan tempatkan. Saudara, maka saya selalu bilang apa? Saudara ada di gereja ini bukan kebetulan. Karena Allah sudah menempatkan. Jangan pikir lagi, oh gereja itu enak ya. Gereja itu rame ya. Gereja itu seru ya. Saudara, akhirnya saudara jadi jemaat gereja jalan-jalan. Saudara percaya? Kalau hari ini saudara jadi jemaat di tempat ini adalah Tuhan tempatkan saudara untuk dilahir di sini, bertumbuh di sini, melayani di sini, bersekutu di sini. Itulah saudara. Maka gereja di sini di tempat sebagai di mana saudara menjadi orang, di mana bagian dari anggota keluarga di tempat saudara di mana ada. Saudara kekasih. Nah, sehingga bagaimana waktu kita mau membangun suatu suasana keluarga di tengah gereja. Ini menjadi penting. Sehingga waktu gereja karena berbeda karakter. Kita ada berbeda latar belakang. Sama seperti gereja-gereja seperti yang kita baca. Mulai dari Korintus. Mulai dari gereja yang kita lihat Efesus. Ada latar belakang yang beda. Ada
status sosial yang berbeda. Sehingga terjadi ada konflik-konflik. Khususnya Filipi juga seperti itu. Sehingga gereja harus yang menjadi keluarga yang boleh dinikmati. Tetapi karena ada masalah-masalah sehingga terjadi perpecahan. Ini yang membuat kita harus bagaimana untuk pikirkan. Bagaimana kita membangun rasa kekeluargaan di antara kita. Untuk kita boleh nikmati. Saudara, ketika berinteraksi seorang dengan yang lain. Dan karakter yang berbeda. Bisa nggak terjadi gesekan? Bisa nggak? Bisa. Gelas dengan gelas berkumpul aja bisa gesekan menjadi benturan sampai bunyi. Saudara yang kekasih, tetapi bukan masalah gesekan itu, tapi bagaimana kita melihat, menyadari bahwa kita adalah anak-anak di dalam keluarga Allah. Sehingga waktu sedikit gesekan kita rasakan, sudah saya nggak mau di sini. Saya nggak rasakan nyaman. Tapi sudah nggak pernah pikir, kita semua adalah anak-anak Allah yang Allah tempatkan di sini. Bukankah satu keluarga terdiri banyak anak dan anak yang berbeda karakter? Betul? Bukankah di tengah perbedaan ini, perbedaan cara berpikir, perbedaan tapi mereka menyadari bahwa mereka tetap adalah anak dari keluarga ini. Maka tanpa ada kasih Allah dan pengorbanan Kristus, maka gereja tidak mungkin ada. Tapi karena ada kasih Allah dan ada pengorbanan Kristus, itulah menjadi gereja bisa ada. Bahkan gereja terus berkembang karena dibangun di atas dasar kasih Allah. Sehingga kita boleh mengatakan kasih Allah begitu besar di dalam Yohanes 3 ayat 16. Maka itu diberikan anaknya yang tunggal pada kita. Untuk barang siapa percaya tidak binasa. Kita adalah kelompok orang-orang yang percaya yang mengalami kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang dikumpulkan untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bersama-sama dijadikan saudara di dalam Kristus. Yang ini menjadi satu nilai yang berbeda. Kita bukan satu organisasi. Sehingga waktu gereja menekankan organisasi. Sehingga aturan yang jauh lebih ditegakkan. Dan melalui aturan-aturan ini membuat orang sedikit masalah menjadi tidak nyaman. Kita pernah melihat ada satu yang saya nggak tahu saudara dapat dari viral nggak. Ada seorang jemaat yang satu hari ketika tanpa dia ingat mematikan atau bikin silent handphonenya. Lalu begitu khotbah sedang berjalan, handphonenya bunyi. Setelah handphonenya bunyi, orang-orang langsung cari handphone siapa. Lihat. Lalu dari mimbar langsung ditegur. Kamu sudah lihat, harus silent, tidak dimatikan. Kamu tidak lagi memperhatikan itu. Segera kamu keluar, jangan mengganggu dari ibadah ini. Saudara, sejak itu orang itu merasa apa? Pertama dia seakan-akan dibikin malu. Betul, aturan ada. Matikan handphone, betul. Betul, gereja nggak boleh diganggu di dalam waktu ibadah. Tapi dia merasa cara tegurnya. Akhirnya orang ini dia saking kesal diajak teman pergi ke satu diskotik. Tempat di mana kafe, di situ dia ketemu dusu. Perempuan-perempuan yang lebih ramah untuk bisa melayani dia. Sampai dia datang ditanya, kelihatannya lagi kesel ya.
Dia bilang, iya. Oh, kenapa sih kamu bisa ngobrol dengan saya? Mungkin saya bisa memberikan sesuatu solusi untuk membuat kamu hilang kesalnya. Dia bilang, gereja kalah sama perempuan penghibur. Sejak itu, dia lebih senang pergi ke tempat di mana kafe bisa ada perempuan yang melayani daripada gereja. Karena dia rasa terluka. Gereja dengan segala aturan yang begitu kaku. Sehingga waktu dengan organisasi yang menekankan. Tidak boleh. Khususnya di dalam ibadah. Tetapi menegur seseorang tidak lagi merasa orang itu merasa dia merasa nyaman. Sudah kekasih. Hal ini yang boleh kita coba hayati. Bagaimana antara kita bersama-sama dalam satu keluarga. Kalau punya seorang bapak yang begitu galak. Yang sedikit-sedikit menegur. Seakan-akan anak itu diperhadapkan dengan suatu masalah yang harus dihakimi dengan keras. Tanpa ada penerimaan dan belas kasihan. Saudara, gereja tidak lagi mengalami home sweet home. Betul. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan baik-baik. Karena kita adalah apa? Kita adalah orang-orang yang karena kasih Allah dan pengorbanan Kristus sehingga saudara boleh ada berkumpul bersama. Menjadi keluarga yang diikat oleh kasih, yang boleh berinteraksi dan merasakan kasih itu di dalam satu persekutuan yang indah. Saudara kekasih, kalau tanpa ada kasih, Kristus tidak perlu datang ke dunia. Betul? Karena kasih Allah itulah, saudara, maka saudara ada. Dan saudara, Allah mau kita yang mengalami kasih itu untuk bersama-sama berinteraksi seorang dengan yang lain untuk mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah keluarga Allah ini. Untuk kita boleh kasih merasakan satu dengan yang lain. Untuk boleh beritahukan pada dunia bahwa di sinilah tempat engkau boleh berjumpa kasih Allah melalui orang-orang yang sudah menikmati kasih itu di gereja. Hari ini kita sering waktu kehilangan seperti itu. Ada waktu kita cuma melihat sesuatu aturan yang lebih penting. Sehingga menegakkan aturan gereja, tata tertib gereja secara kaku, justru sering waktu kita membuat tidak nyaman. Apakah kalau ada pelanggaran tidak perlu ditindak atau ditegur? Perlu, tapi tahu cara yang baik untuk. Ketika mereka salah, mereka bukan perlu untuk supaya mereka dimarahi rame-rame. Tujuan kita untuk dia menyadarkan kesalahan untuk mereka kembali menjadi benar. Betul ya? Tapi cara kita, sering waktu kita tidak bijak. Sehingga terjadi ada orang-orang seperti yang tadi saya bilang. Hanya soal kecil, hanya karena handphone bunyi. Artinya membuat dia rasa begitu tertekan, begitu merasakan harga dirinya dipermalukan. Sehingga ketika dia membandingkan di dunia yang dapat memberikan kenyamanan, dia merasa dunia jauh lebih nyaman dibanding daripada gereja yang seharusnya kita ciptakan suasana keluarga di tengah gereja. Saudara kekasih, karena kasih Allah kepada manusia berdosa, sehingga apa? Kristus harus mati sebagai tanda kepedulian, betul? Karena kasih
Kristus mati sebagai tanda apa? Pengampunan atas orang-orang berdosa. Karena kasih, maka kita dipanggil menjadi kumpulan orang-orang di dalam Kristus untuk saling menikmati kasih satu dengan yang lain sebagai keluarga di tempat saudara dan kita berada. Mari kita kembali kepada dasar di mana karena kasih Allah dan pengorbanan Kristus untuk kita membangun satu konsep bagaimana gereja memiliki suasana keluarga yang boleh satu dengan lain, yang setelah mereka hadir, mereka merasakan betul-betul ini adalah keluargaku. Saya nggak tahu, saudara, kalau remaja di sini bisa nggak pada main ngumpul di gereja sampai lupa pulang? Ada nggak? Ada gereja. Remajanya kalau dari pulang kuliah atau pulang sekolah, mereka apa? Mereka bisa kumpul di gereja. Ngumpul di gereja, mereka bisa berinteraksi di gereja. Seakan-akan mereka bikin gereja itu adalah keluarga mereka. Ini menjadi penting, khususnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan bagi anak muda. Dunia yang penuh godaan bagi remaja. Ketika kita tidak bisa menangkap mereka, agar mereka merasakan kalau komunitas gereja itu adalah bagian dari keluarga mereka, terlalu cepat, terlalu mudah mereka dipengaruhi, mereka terbawa oleh dunia. Saudara kekasih, bagaimana kita untuk membangun rasa kekeluargaan itu? Jadi kita coba lihat dari 1 Petrus pasal 1. Kita akan baca 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dilahir kembali, atau kita katakan orang yang sudah mengalami dilahir baru di dalam Kristus, yang memiliki kebenaran untuk kita belajar taat bagaimana menteladani kasih Allah di dalam diri Kristus untuk kita wujudkan di tengah-tengah komunitas gereja. Sehingga di situ kita boleh melihat bagaimana suasana kekeluargaan itu boleh dirasakan. Di mana suasana keluarga boleh dinikmati oleh setiap yang ada dalam gereja. Kita harus coba memikirkan baik-baik. Saudara, berapa banyak orang kena kepahitan dan kekecewaan seperti yang tadi saya katakan. Akhirnya mereka tidak lagi mau ke gereja. Berapa banyak orang di luar gereja ini yang terus menarik mereka dengan segala apa yang mereka tunjukkan. Maka nggak heran sering waktu orang dari Buddha ini bisa membanggakan diri.
Satu waktu saya bertemu dengan seorang biksu. Itu teman. Dia bilang, lu kan pendeta nih. Iya, kenapa? Tapi kenapa ya gereja kok pada ribut melulu ya? Udah pada ribut, nanti dia gereja sendiri di dalam antara gereja dengan gereja aja suka ribut. Yang satu bilang satu nggak benar, yang satu dia bilang nggak benar. Belum lagi di dalam gereja sendiri, satu gereja di dalam bisa ribut. Berbeda dengan kita loh, orang Buddha loh. Kita tekankan welas kasih. Kita berusaha untuk tunjukkan apa yang baik dari kehidupan. Untuk memberikan apa yang baik untuk supaya orang bisa rasakan. Saudara, sering waktu kenyataan yang kita lihat gereja ini tidak lagi membuat kita merasa, apakah benar ini keluarga Allah? Di antara gereja sendiri ribut. Yang gereja ini mengatakan gereja itu nggak benar. Yang satu gereja bilang, yang satu nggak benar. Yang dikatakan nggak benar, dia bilang apa? Kalau gua nggak benar, lu mau apa? Nyatanya gue lebih maju dari lu. Belum lagi di tengah-tengah dalam gereja. Gereja sendiri dalam banyak masalah yang tidak pernah bisa selesaikan. Kalau gereja seperti itu, apakah orang bisa merasa nyaman, merasakan rasa keluarga di tengah-tengah gereja itu? Mari kita pikirkan baik-baik. Gereja yang bisa memberikan rasa kekeluargaan. Saya percaya, seperti kisah para rasul, mereka gereja mula-mula, Tuhan tambahkan mereka. Karena apa? Orang begitu lihat, orang begitu merasakan antara sesama jemaat mereka begitu hidup yang merasakan satu dengan yang lain begitu bahagia. Mereka bisa merasakan kalau ada dukungan seorang dengan yang lain. Saling membagi. Kita harus kembali kepada dasar. Ketika kita mau gereja menjadi keluarga yang boleh dinikmati oleh semua. Harus kembali kepada dasar di mana gereja dibangun di atas dasar kasih Allah. Dibangun atas pengorbanan Kristus. Kalau Kristus tidak mengasihi Bapa, dia tidak mungkin rela datang mengkorbankan diri. Kalau Allah Bapa tidak mengasihi manusia yang berdunia, maka dia tidak mungkin mengutus Kristus anaknya yang tunggal untuk di atas kayu salib mati buat kita. Kembali kepada dasar kasih Allah yang boleh kita nyatakan. Maka Petrus tadi mengatakan, jangan tunjukkan dengan kasih yang tulus dan ikhlas. Artinya ketika kita ada di tengah komunitas gereja, kita tunjukkan kasih yang tulus dan ikhlas adalah apa? Yang tulus itu adalah tidak pura-pura. Berapa banyak karena kita rasakan firman Tuhan mengatakan kita mesti ngasihi, tapi sering waktu kita apa? Kita tunjukkan kasih, tapi hati kita belum tentu mengasihi. Sering waktu kita kasih dengan pura-pura. Kita tidak dengan sungguh hati kesungguhan kita untuk mengasihi seseorang. Bahkan sering waktu kita punya konsep kasih itu gak beda dengan agama lain. Supaya saya memberikan apa yang baik, mengasihi orang. Untuk supaya satu hari saya dibalas baik oleh orang lain. Ingat, kita mau gereja kita dibangun untuk bisa dirasakan rasa keluarga. Dimulai dari pada basic di mana kasih Allah kepada kita. Dengan kasih yang tidak
pura-pura. Engkau mau mengasihi, kasih dengan tulus. Berapa banyak sering waktu kasih yang pura-pura ini membuat orang merasa apa? Orang merasakan sungguh nggak nyaman. Kenapa? Tahu tuh depannya muka ketawa, tapi di baliknya hatinya nggak tahu pikiran apa yang jahat. Kasih harus diiringi dengan suatu tindakan yang nyata. Bukan hanya pada waktu kita hadapin orang, tapi di balik itu sepak terjang kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita juga bisa nyatakan kasih Allah yang ada, yang telah kita terima untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang paling dekat kita paling tahu kita mengasihi pura-pura atau tidak ya. Orang yang jauh mungkin bisa dipengaruh. Oh, kelihatannya dia baik. Tapi orang yang paling dekat sama kita yang paling tahu. Sebenarnya kita ini cuma mulut ngomong kasih. Apakah kita benar-benar mengasihi orang? Mari kita mulai bangun dengan kasih yang tidak pura-pura. Kita mengasihi dengan satu ketulusan hati kepada saudara yang lain. Sehingga orang tidak merasa ada kepahitan dan kekecewaan. Saudara kasih, maka itu saudara kasih, mari kita lihat kembali kepada basic. Ketika kita lihat, kita adalah orang-orang yang telah dilahir barukan. Seharusnya dengan benih ilahi kita diberikan kemampuan untuk mengasihi secara tulus seperti kasih Allah yang mengasihi kita. Saudara, jika engkau masih kasih yang gak tulus, yang pura-pura, saudara coba periksa diri apakah engkau sungguh adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Menjadi satu hidup baru di mana benih ilahi ada di dalam hatimu. Saudara, jujur. Semakin saya sehari demi sehari semakin saya dekat sama Tuhan. Jujur sampai saya mau ngebohong aja saya sulit untuk bohong. Kenapa? Karena saya rasakan ada teguran. Baru pikir, aduh, ini kayaknya mesti ngomong bohong sedikit nih. Supaya orang itu, karena kita telat datang. Paling sering waktu kita telat kita cari alasan bohong ya, betul ya? Saudara, kalau saudara benar-benar ada benih ilahi, saudara mau bohong itu menjadi sulit. Akhirnya apa? Saya mesti jujur. Tadi saya berangkat, saya agak terlambat karena tadi saya ketiduran. Kita malu ngomong sejujurnya. Tetapi satu ketulusan itu adalah sesuatu yang berharga. Karena itu adalah menunjukkan kalau kamu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya benih ilahi yang sudah dilahir barukan. Hari ini ketika kita tidak bisa mengasihi orang dengan tulus, mungkin kita harus coba koreksi diri. Seberapa kita sungguh-sungguh sudah menikmati dan mengalami lahir baru itu, sehingga membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang membuat saya merasakan, kalau saya berbohong, bukan soal bohongnya, tapi saya pertanggungjawabkan ketidaktulusan ini untuk supaya jangan menyakiti hati Tuhan. Orang nggak mungkin sakit hati kalau dibohongin saya, karena dia nggak tahu, betul ya. Tapi Tuhan sakit hati ketika kita lihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh menjadi bohong nggak tulus. Saudara, mari tunjukkan ketulusan kasih-Mu
Untuk kita boleh menjadi satu persekutuan kasih. Di mana kembali kepada basic kasih Allah. Ketika Allah mengasihi kita, maka ada kepedulian Allah atas dosa kita agar kita bisa selamat. Kepedulian ini adalah ditunjukkan dengan apa? Mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban. Saudara, kalau gereja mau merasakan bagaimana rasa kekeluargaan yang bisa dinikmati, kepedulian itu menjadi satu hal yang penting. Saudara, sudah senang gak kalau ada orang yang peduli dengan kita? Jujur bertanya. Kalau 1 kali hari Minggu gak datang, 2 kali Minggu gak datang, 3 kali Minggu gak datang ibadah. Kalau gak ada yang datang atau telepon, artinya gak ada yang peduli ya. Bagaimana perasaanmu? Sekarang rasanya apa? Kita nggak ada perhatian, kita nggak pernah diperhatikan. Saudara, kepedulian itu menjadi penting, saudara. Sebagaimana Allah peduli, karena ada kepedulian itu maka Dia mengutus anaknya. Karena ada kepedulian itu maka saya ada satu tindakan memberikan sesuatu perhatian. Saya nggak tahu, setiap minggu ada yang catat nggak? Minggu ini siapa nggak datang? Ada nggak? Halo? Biasanya harusnya ada tim pemerhati ya. Ya, di gereja saya kita ada tim pemerhati, langsung setiap minggu siapa yang nggak datang, siapa yang nggak datang, siapa itu pasti mereka laporan. Tim besok udah siap. Oh, minggu ini harus datang, ini yang nggak datang siapa? Kepedulian artinya apa? Ketika mereka ada masalah, mereka mungkin nggak bicara sama kita. Tapi ketika kepedulian dikunjungi, ditelepon, ditanya, mereka rasa, baru mereka bilang, iya ada masalah, nggak bisa datang karena ada ini, ada itu. Kenapa nggak bilang? Ya nggak enak lah, kita nggak bikin repot. Penting kepedulian. Inilah harus kita coba. Saudara, kalau jadi satu keluarga, antara kakak sama adik nggak ada kepedulian. Orang tua dengan anak tidak kepedulian. Anak-anaknya jadi liar nggak? Halo? Halo? Jadi liar. Mari kepedulian itu menjadi suatu tanda kasih yang untuk kita boleh ikat satu dengan lain sehingga bisa merasakan. Kalau dulu di rumah keluarga besar saya, zaman papa saya, kalau makan itu harus kumpul makan, nggak boleh makan sendiri-sendiri. Ya, tapi zaman sekarang susah, udah pada kerja pulangnya berbeda-beda waktu, ya. Kalau emang kerjanya pulangnya jam 10, tunggu sampai jam 10 malam nggak makan-makan juga celaka juga ya. Dulu kakak perempuan saya itu, dia selalu hitung. Ini ada yang belum pulang nih, ada yang belum pulang nih. Lalu kalau ada hujan, dia pasti coba, dia kemana ya? Ini yang satu nih belum pulang kemana? Lalu apa? Telat 2 jam kalau nggak ada kabar, nggak pulang. Biasanya suka datang dicariin ke rumah teman-temannya, tanya apa ada di sini nggak. Padahal apa? Nggak ada masalah, cuma kepedulian. Saudara, rumah tangga antara kita kalau tidak ada kepedulian satu yang lain, akhirnya kita tidak rasakan ikatan keluarga yang begitu bisa kita nikmati.
Suami istri tidak ada kepedulian satu dengan lain. Akhirnya lama-lama sebagai apa? Hambar. Sampai orang bilang, ya kalau sendok garpu hilang dicari. Kalau gue mah gak pernah dicari katanya. Kenapa? Tidak ada kepedulian. Mari kita tanamkan. Ada kepedulian artinya kita ada memberikan perhatian. Ada kepedulian artinya saya mau tahu apa yang sedang dihadapi. Apakah saya bisa bantu atau tidak. Saudara, ini menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh kepedulian adalah orang kepengen coba. Ada waktu dia sedang mau mencurhat. Akhirnya dia bisa apa? Ada yang mau peduli, ada yang mau tempat dia boleh curhat. Saudara, sering waktu ketika orang minta konseling sama saya, belum tentu kita perlu kasih nasihat loh. Tapi sering waktu mereka perlu cuma apa? Bisa mengungkapkan. Ada yang peduli, dia merasakan dia udah nyaman. Bisa ungkapkan perasaan, ada yang mengerti, ada yang bisa tahu apa yang sedang dia rasakan. Mereka udah nyaman. Belum tentu mereka perlu nasihat kita. Tapi dia mau, ada orang yang ngerti. Ada orang yang mau tahu. Ada orang yang mau dengar. Ada orang yang peduli. Mari bangun tim pemerhati yang kuat. Sehingga kita boleh tunjukkan kepedulian terhadap satu yang lain. Di jemaat kami ada satu, dia agak sedikit kurang. Dia bisa datang terlambat. Masuk dia main duduk aja sembarangan. Nah, terus lagi orang khotbah mendadak dia bisa ngomong sendiri. Dia pernah diusir oleh 3 gereja. Lalu dia ada di tempat. Lalu jemaat mulai lihat. Saya bilang gak apa-apa. Saya gak tegur dia. Ketika dia ngoceh, ngomong sendiri. Setelah selesai, saya ajak dia ngomong. Kamu ada masalah apa? Padahal anaknya dokter. Dokter yang cukup terkenal di daerah Mangga Besar. Kamu ada masalah apa? Coba ngobrol sama Om. Enggak, ini. Ya udah kita doa. Dia cuma mau orang ada memberikan kepedulian. Dia cuma mau, dia cukup asal orang bisa mendoakan dia rasa udah cukup. Gereja yang menciptakan suasana keluarga harus berangkat ada kepedulian. Di situ ada perhatian. Di situ ada dukungan. Di situ ada bantuan yang mereka bisa berikan kepada mereka yang sedang di dalam kebingungan. Di situ ada pengertian bagi mereka-mereka yang tidak dimengerti dan ditolak oleh orang. Satu hari akhirnya ibunya ketemu saya berkata, Pak, terima kasih Pak. Saya baru tahu karena ibunya bilang apa? Anak saya sudah diusir oleh 3 gereja. Ke gereja ini diusir, ke gereja itu diusir, ke gereja ini diusir. Sekarang di gereja kami udah mungkin ada 5-6 tahun lah. Ya. Kita boleh berbeda ya. Karakter berbeda. Tetapi bukan karena itulah kita harus jadi musuh. Memang gereja Tuhan mengatakan ada yang dekat, ada yang jauh dari berbagai latar belakang. Kita dipanggil nggak dalam satu karakter yang sama. Kita berbeda-beda. Maka yang kedua,
gereja ada penerimaan dan pengampunan. Ini yang sulit, menerima apa adanya dalam diri orang itu. Kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Dia harusnya begini dong, ya. Masalah bisa terjadi selalu apa? Dia harusnya begini. Begininya menurut kita. Tapi orang itu nggak bisa menurut kita. Kita nggak bisa terima sebagaimana dia adanya. Dia perlu untuk diterima. Ada waktu seseorang menghadapi suatu pergumulan, khususnya satu masalah. Betul kelihatannya dia salah, tapi dia sedang membutuhkan orang pengertian untuk memberikan pertolongan, untuk menerima dia. Justru sering waktu kita tidak memberikan penerimaan, bahkan kita mendiskreditkan, mencari segala alasan untuk supaya apa? Dia rasa tertekan, dia tersingkirkan di antara kita. Akhirnya kita anggap dia sebagai musuh yang membuat susah di tengah kita. Ada waktu orang dusu, di saat-saat mereka dengan masalah pergumulan, mereka sedang harapin ada orang yang mengerti. Mungkin mereka salah, tapi belum tentu juga mereka salah. Mereka perlu ada kita memberikan pengertian, bisa menerima. Mereka perlu kita memberikan ada dukungan untuk mereka boleh kembali ada kekuatan menghadapi pergumulannya mereka. Kalau hari ini ada seorang narkoba yang datang menjadi jemaat kita, bagaimana sikap kita? Yang paling sulit, gereja nggak mudah. Kalau ada seorang pemakai narkoba ada di tengah kita, udah ditangkap keluar masuk, udah di dalam rehab keluar masuk. Bagaimana sikap kita? Udah jangan deket-deket, itu udah bener tuh, mau Q ya kan? Atau memang dia sendiri begitu sulit untuk bergumul, dia perlu ada satu komunitas yang memberikan dukungan kekuatan untuk dia bergumul. Saudara, bisakah kita tunjukkan bahwa kita adalah keluarga bagi mereka? Untuk katakan, iya, hari ini kamu belum bisa. Tapi ingat, kita semua berdoa untuk kamu. Kita akan dukung kamu untuk kamu boleh lewati semua. Menjadi anak Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan. Mereka perlu ada penerimaan dari kita. Mereka perlu ada pengampunan. Berapa banyak masalah di gereja terjadi pecah karena apa? Ada satu masalah yang kecil tapi tidak ada pengampunan. Akhirnya apa? Masing-masing dukung kekuatan. Yang satu dukung yang untuk membela, yang kelompok oposisi juga mencari dukungan. Akhirnya apa? Gereja bukan menjadi satu tempat keluarga boleh dinikmati. Jadi apa? Tempat arena peperangan. Sehingga waktu saya rasakan, apakah kita nggak malu? Mari kita tunjukkan ada penerimaan. Saudara, ketika Tuhan mengutus kita sebelum kita percaya menjadi anak Tuhan, kita adalah setru Allah, betul ya? Kita adalah musuh Allah yang harusnya apa? Kita dihabisin oleh Allah, harus dibinasakan. Tapi ada Allah menerima kita sebagaimana adanya untuk memberikan pengampunan.